Bismillah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin ila anqal. Kita sampai kepada hikmah yang ke-20. Ma aradat himmatu salikin an takifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamak. Himmatu salik, Anda adalah salik, meniti jalan menuju ridha Allah, dan di dalam meniti Anda tidak akan berjalan kecuali ada semangat. Semangatnya seorang salik, semangatmu di dalam menuju kepada Allah tidak akan mau berhenti. Di saat sampai kepada kushifa laha, artinya apa? Jadi Anda berjalan dengan semangat. Kemudian di dalam perjalanan Anda menemukan sesuatu. Kushifalaha. Maka seorang salik yang sesungguhnya tidak akan puas sampai di sini. Jadi ma'aradat tidak akan mau himmatu salikin. Semangat seorang pemburu ridha Allah, pencari ridha Allah, antakifa tidak akan mau untuk berhenti indama kushifalaha, di saat sudah dibukakan kebaikan saat itu. Illa wa nadhadhu, kecuali akan diseru oleh hawatiful haqiqati. Hatif adalah suara yang tidak ada rupanya. Artinya apa? Seruan kebenaran. Seruan kebenaran akan menyeru kepada seorang pemburu keridhaan Allah tadi. Hakikat kebenaran ada berkata, alladzi tadrubu amamak, yang kau cari ada di depanmu. Artinya apa? Belum, masih, teruskan lagi. Masih, teruskan lagi. Nah ini, himmahnya tinggi, semangatnya tinggi, tidak akan puas. Pemburu akhirat ini, pemburu dunia saja nggak pernah puas. Bagaimana pemburu akhirat puas? Pemburu dunia, lihat, punya pabrik satu minta pabrik yang kedua. Itu buru dunia. Pemburu akhirat mesti lebih dari itu. Karena apa? Agung di hadapan Allah. Adapun kebesaran di hadapan Allah tidak berbatas. Seluas kuasa Allah, sebesar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini sepotongan lagi. Kemudian selanjutnya wala tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanati, dan tidak akan tampak. Tabarruj ini adalah kalau perempuan berdandan menampilkan dandannya, tabarruj. Tidak akan menampakkan dhawahirul mukawwanat, semesta ini, yakni selain Allah itu mukawwanat. Allah mukawwin. Mukawwanat semesta, apapun termasuk keramatnya seseorang adalah ciptaan Allah, bukan Allah itu. Jadi tidak akan tampak sebuah kelebihan yang menjadikan orang disanjung, dikagumi, illa wa nadathu haqiqatuha haqaiquha, kecuali hakikat daripada gebyar dunia tadi menyeru innama nahnu fitnatun fala takfur, aku adalah ujian bagimu, maka jangan sampai engkau ingkar nikmat Allah, jangan menjadikan sebab jauh darimu. Baik, seorang hamba berusaha untuk mencari Allah, mencari ridha Allah. Mungkin dia adalah seorang yang semula diuji dengan kebejatan atau dengan kebodohan, jauh dari ibadah. Akhirnya dia belajar. Setelah belajar dia mencoba mengamalkannya, sehingga benar-benar dalam waktu singkat, setahun, 2 tahun, 3 tahun menjadi orang soleh. Baik, ilmunya tambah dan ibadahnya tambah. Lihat, kalau memang dia benar himmatu salik, semangatnya tidak akan puas sampai di situ. Yang repot, yang bahaya adalah puas sampai di situ. Oh, aku sudah menjadi wali, sudah selesai, pangkatku sudah tinggi. Tapi orang yang himmahnya benar cari ridho Allah, nggak terhenti, nggak akan tertipu kepada itu semuanya. Kalau dia sudah merasa baik, sekalipun bisa melakukan sholat semalam misalnya 25 rakaat atau 1000 rakaat sekalipun, bisa bersedekah banyak sekalipun, lihat, yang ada di dalam dirinya adalah rasa kurang. Seruan batinnya kebenaran tadi akan berkata, kurang, yang kau cari bukan ini, masih sana terus. Walladzi tatlubu amamak, kau bersedekah? Iya, aku bersedekah. Karena Allah? Iya, karena Allah. Kurang, masih tinggi lagi pangkat yang harus kau titi.
Nggak cukup hanya sedekah 100 juta, kasih 500. Seruan kebaikan seperti itu terus. Dan awas, hati-hati kalau jika ternyata engkau tertipu. Sudah maqam, merasa dirinya adalah sudah sampai, nggak butuh lagi untuk meningkatkan amal. Baginda Nabi saja bagaimana jaminan surga, akan tapi ditemukan oleh Siti Aisyah kakinya membengkak, tarammat qadamah, kakinya membengkak karena ibadah. Sampai Siti Aisyah itu terheran, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan akan datang? Artinya engkau tidak akan dosa, engkau terjaga, akan tapi kenapa engkau ibadah seperti itu? Apalah kuna abdan syakura, aku mensyukuri ini semuanya. Jadi orang semakin hebat ibadahnya, yang dirasakan semakin merasa kurang. Makanya hati-hati kalau sudah ada di antara kita merasa, wah sudah beres, aku sudah menjadi wali, kasih Allah. Makanya ada orang ngaku-ngaku jadi wali, ini kepleset dia itu. Sudah merasa. Lanjutannya ini ada. Lanjutan ini, kalau kita hubungkan lanjutnya, wala tabarrajat lahu dawahirul mukawwanat. Dan awas, jika engkau menuju kepada Allah dengan amalan ibadahmu, dengan sedekahmu, dengan wiridmu, dengan zikirmu, semuanya engkau ingin menuju kepada Allah, dan engkau merasakan perubahan yang luar biasa, tapi engkau tidak boleh tertipu itu semuanya. Akan tapi semangatmu jika tulus mencari yang agung, yaitu Allah, himmahmu tinggi, tentu himmahmu akan menyeru, kurang, tidak cukup. Hanya segitu bersedekah, tidak. Lanjutkan terus. Karena pangkat di hadapan Allah sangat tinggi, tidak berbatas. Tapi kalau sudah tertipu, berhenti. Betentang-betentang kesana kemari. Lalu akhirnya apa? Ngelihat orang lain, kasihan tuh, saya dulu memang kayak dia, mabuk, tapi saya bisa baik. Ini orang mondok dari lama-lama nggak bisa soleh-soleh. Saya sudah belajar 2 tahun, saya sudah beres, saya ilmu sudah ngerti, sholat bisa baik. Kan? Dia bangga dengan dirinya sendiri, tertipu dia. Tapi kalau orang yang benar kepada Allah, menuju kepada Allah, yang dicari Allah adalah semakin dia melakukan kebaikan, semakin dia merasa malu di depan Allah. Karena dia sadar, dia tidak akan bisa berinfak kecuali Allah menghendakinya berinfak. Karena Allah memberikan kepadanya harta. Tidak cukup Allah berikan harta lalu orang bisa berinfak. Tidak. Allah memberikan harta kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, Allah memberikan keinginan dan kemudahan. Semuanya sahamnya dari Allah. Ada orang banyak duitnya, Masya Allah, ngeluarkan tuh beratnya setengah mati, nggak selamat dia. Makanya kalau ada orang bisa berinfak, bersedekah, kalau dia kenal Allah, dia tambah bersyukur, bingung, ya Allah, engkau mudahkan aku untuk bersedekah dan infak, engkau yang berikan kepadaku harta, dan engkau yang memudahkan aku untuk mengeluarkan harta tersebut. Maka puji syukur kepadamu, ya Allah, aku perlu mensyukuri ini semua, ya Allah, ini nikmat darimu. Sehingga betul, syukur yang kita panjatkan pun adalah nikmat dari Allah yang perlu disyukuri lagi. Nggak akan mampu kita membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemuliaan terus ada, lihat. Kita dari orang yang bejat, tingkat menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Dan orang baik martabat sampai martabat anbiya, aulia, anbiya, martabat tinggi. Makanya sangat aneh kalau ada orang sudah merasa puas. Sudah cukup, nggak perlu lagi. Masuk bab ujub. Jadi setan itu begitu. Setan itu kalau ingin menjerumuskan hambanya, pertama adalah di stop dari melakukan kebaikan. Jangan lakukan kebaikan terus, kau di tempat mabuk saja sana, judi terus kata setan. Cuman karena dia punya akal, orang tersebut punya telinga, dia mendengar, lalu berpikir kebenaran, lalu dia patuh dengan kebenaran, tobat dia. Jerit setan, waduh, aku jerumuskan, nggak mau dia. Mulai datang ke masjid, menghadiri majelis taklim, belajar ilmu, ikut amalan-amalan, zikir, sholawat dan seterusnya. Dengar berita juga kalau dia harus baik dengan keluarga, diamalkan itu semuanya. Cuman setan tetap mengikutimu. Setan tidak akan puas. Targetnya adalah Anda masuk neraka. Setelah orang punya amal baik, setan gak akan menghentikan lagi, akan tapi malah dimotivasi oleh setan, disupport oleh setan, diberi semangat dari dalam diri, bisikan terus. Akan tapi apa? Setelah itu oleh setan dibisiki, nggak ada orang yang baik kayak ente ini. Coba lihat, tetangga ente itu ustadz saja nggak kayak kamu tuh, ustadz. Iya benar juga ya. Ustadz aja tanya sholat malamnya berapa rakaat tuh?
Senin Kemis enggak pernah. Ente Senin Kemis tahajud nih, Masya Allah. Ente seorang tajir, sedekah. Wah, iya. Mulai ujub. Gak ada sih. Akhirnya ngelihat orang lain. Ngelihat orang sedekah 1 miliar. Berapa sih asetnya? Asetnya 1 triliun. 1 triliun cuma sedekah 1 miliar. La ilaha illallah. Mulai merendahkan orang. Oh, ujub dan sombong, rusak. Lihat. Karena dia merasa puas, maksudnya melihat kemuliaan yang dilakukan itu sudah tuntas, seolah-olah tidak perlu lagi. Tapi orang berindu kemuliaan enggak. Semakin dia berbuat baik, dia ingin meningkatkan lagi. Terus dan terus dan terus, tidak ada hentinya. Yaitu himmahnya tadi menyeru, terus lagi, masih ada di depanmu lagi. Sampai kapan? Sampai kau mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Nah, kalau orang sudah berbuat baik lalu tidak dijaga hatinya, masuk bab ujub. Dia tertipu dengan kebaikan yang dilakukannya. Tolah-toleh sana sini, merasa dia orang paling soleh, paling hebat. Ini bahaya sekali dia. Amalnya habis dengan ujub. Memandang orang lain selalu dengan pandangan merendahkan, meremehkan. Seolah-olah di bawahnya dia. Enggak ada kayak saya. Dan mungkin tidak diucapkan, tapi dalam hatinya hanya lirak-lirim. Sambil merenung itu. Tapi melihat orang terlalu di bawahnya dia, bawahnya dia, bawahnya dia. Musibah, rusak hatinya. Nah, wala tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanat. Nah, tidak akan tampak menyilaukannya mukawwanat selain Allah, ciptaan Allah. Artinya apa? Semua ini ciptaan Allah bagi orang yang himmahnya tinggi tidak akan menjadikan dia silau. Akan tapi justru apa yang ia temukan dari gebiar yang disaksikan dan didapatkan, dia faham, dia selalu berkata seperti dunia akan berkata, aku adalah ujian. Nah ini tabarraj lahu dhawahirul mukawwanat, dijelaskan para ulama di sini kan ini kitab tasawuf. Bukan bicara tentang dunia, fulus, bukan. Tapi perlu diberi makna dua. Dhawahirul mukawwanat, zahirnya semesta ini apa sih? Yang pertama adalah dhawahirul mukawwanat adalah gebiar dunia, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Lihat, kalau anda memang perindu kemuliaan dari Allah, lihat, ridho Allah itu bisa diberikan kepada siapa saja. Surga itu milik siapa, bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Surga itu bukan hanya untuk orang fakir, bukan hanya untuk orang ustadz saja, tidak. Akan tapi surga bagi siapapun yang Allah kehendaki. Lihat. Nah, Allah bisa menjadikan seorang tajir, seorang kaya raya ahli surga, seorang pejabat ahli surga. Baik. Sekarang, di saat Allah memberikan kepada seorang hamba yang dia adalah ahli Allah, ahli suluk menuju ridha Allah yang sesungguhnya, di saat dia mendapatkan kekayaan, apa yang ia fahami tentang kekayaan? Dia akan berkata kepada kekayaan, "Hei duniaku, duniaku, innama anti fitnatun." Engkau adalah fitnah buat saya. Aku tidak boleh tertipu olehmu. Sini aku masukkan infak, sedekah, bantu fakir. Aku berusaha dengan yang halal. Engkau adalah fitnah. Jabatan dia orang kenal Allah, dia tahu karena jabatan itu ada sudah ketentuan Allah berikan, dia harus punya jabatan. Tiba-tiba dia harus jadi ketua RT, jadi presiden. Biarpun dia juga berusaha atau diberi pangkat apa saja. Nah, kalau orang kenal Allah, dia faham bahwasanya ini adalah fitnah, tidak boleh tertipu. Lihat, kalau tertipu dengan dunia, dia tidak akan sampai kepada Allah. Ini adalah tafsiran biasa, penafsiran biasa tentang hikmah ini. Akan tapi yang dihadirkan oleh para ahli tasawuf, ulama, makna dhawahirul mukawwanat adalah karamah, bisa terbang di awang-awang, bisa berjalan di atas air, keluar sesuatu yang ajaib, yang luar biasa pada diri seorang soleh. Apa sikap orang yang benar-benar rindu kepada Allah di saat ternyata dirinya menemukan khawariqul adah, sesuatu yang luar biasa pada dirinya? Dia tidak akan terpesona. Makanya aneh kalau santri cari keramat. Para kekasih Allah dengar keramat mengatakan, ente fitnah buat saya. Kalau diberi oleh Allah sesuatu yang lebih, kejadian luar biasa, dia gelisah. Iya, jangan-jangan kalau benar, kalau tidak istidrat, saya masuk neraka gara-gara. Enggak. Sehingga para kekasih Allah itu kalau diberi Allah karamat, bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, maka dia akan menyembunyikan keramat itu seperti seorang wanita menyembuhkan darah haidnya. Malu. Sekarang dia obrol. Semalam saya ketemu Nabi Muhammad.
Ente tahu enggak kejadian di sana? Itu gara-gara omongan saya sudah tak bilang itu. Wah, tidak keramatnya, Masya Allah. Aku bisa begini begitu. Pakai tim sukses untuk menyebar keramat palsunya. Jadi buat 6 orang cerita sana sini, ini suruh cerita. Kayak dunia perdukunan. Ada 16 orang di depan suruh ngobrol, minum kopi dan sebagainya. Disuruh ceritakan keramatnya nih. Tahu kiai. Di setting. Kalau kita keramat ada akan tapi cerita keramat gak ada faedahnya. Tidak akan menjadikan hati lembut. Akan tapi ada keramat kita ingin coba. Kalau kita mendengar cerita tentang misalnya, apa yang Anda fahami setelah itu? Kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Ada kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dihidangkan makanan ayam goreng, ayam panggang itu. Setelah dimakan, selesai tulang-tulangnya dikumpulin lalu hidup lagi. Baik, apa yang Anda fahami setelah itu? Menjadikan kita tambah nangis, khusyuk kepada Allah. Akan tapi jika kita mendengar berita Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang khusyuk dalam ibadah, zikirnya begini, akhlaknya begini, itu bukan cerita keramat itu dilarang. Kalau kita menceritakan keramatnya orang-orang soleh, iya. Tapi yang aneh kadang-kadang dia ini pengen menampakkan kalau dia punya keramat biar dianggap wali, nanti banyak tamunya, nanti banyak duitnya. Problem itu. Malu. Jadi karomah itu selain Allah. Kalau seorang berhenti kepada keramat, kagum dengan keramat, tidak sampai kepada Allah. Tertibu. Sebab keramatnya itu, keramat-keramat yang diberikan oleh para wali-wali itu, bagi waliullah tahu ini adalah fitnah, ini ujian bagiku. Kalau aku noleh kepada keramat ini, aku tidak akan sampai kepada Allah. Ma saddana 'an liqa'il mahbub illa wukufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menghalangiku sampai kepada Allah kecuali saat aku sudah berpaling kepada selain Allah. Keramat selain Allah. Sekarang pamer keramat. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang mencari kitab Hikam ini, beliau menceritakan tentang ayahanda beliau. Waktu beliau menceritakan kitab Hadza Walidi, ini bapakku, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tidak menceritakan satupun keramat ayahandanya. Lalu ada kerabat-kerabat beliau, murid-muridnya ayahanda beliau yang sangat tahu bahasanya Syekh Mula, abahnya Syekh Ramadan Al-Buti itu ahli keramat, keramatnya banyak. Ditanya, kamu sebagai anak kok seperti tidak pernah tahu keramat ayahmu? Kenapa kok tidak kau tuliskan dalam bukumu tentang keramat ayahmu? Jadi, kenapa tidak kau tuliskan tentang keramat bapakmu dan sebagainya? Akhirnya apa? Saya tidak akan menuliskan itu semuanya. Akan tapi ada yang lebih penting yang untuk aku tuliskan adalah pendidikan ilmu yang diberikan oleh ayahandaku. Bukan cerita tentang keramat. Kalau seandainya cerita bapak saya bisa berjalan di atas air, apa yang kau dapatlah itu? Diajak berhayal tentang keramat. Coba kita perlu contoh akhlaknya Imam Muhammad Al-Baqir lebih dari keramat. Misalnya di saat dia kena musibah ternyata sabar, anaknya meninggal sabar, ini yang punya menjadi contoh. Kita kadang-kadang sudah sering dicekoi dengan kisah keramat. Kitab Syekh Yusuf Nabhani cerita tentang Jami' Karomatul Aliyah bukan hanya pamer tentang keramat, ada ibrah di dalamnya untuk mengukuhkan seorang alim ini adalah wali besar dan sebagainya. Cuman yang menjadi masalah adalah di hari ini ada orang yang kalau ketemu sama muridnya itu hanya pengen disanjung membesarkan dirinya. Semalam aku ketemu Nabi Muhammad, titip salam kepada kalian semuanya, kabar gembira, insyaallah kalian ahli surga. Waduh, ketemu Nabi lagi. Kalimatnya benar hebat, nyenengkan kalimat, tapi dustanya ini yang bahaya. Ketemuan ini keramat-keramat ngaku-ngaku dah. Kasyaf. Ya ini hati-hati. Maka ini kalau orang kekasih Allah yang sesungguhnya, para waliullah yang sesungguhnya, kalau terjadi padanya sesuatu yang di luar kemampuan dia namanya karamah, tiba-tiba dia sebegini begitu, dia malah mengatakan, enggak, bukan dariku itu. Kamu yang melakukan, enggak, bukan dari saya. Menyembunyikan kadang. Dari Allah. Sekarang keramatnya orang lain diaku-aku. Itu karena saya itu. Wah, karena saya. Rebutan keramat. Baik. Nah, ini perbedaan para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang di dalam dirinya dikuasai kerinduan kepada Allah dan berbeda dengan hamba yang rindu kepada sanjungan dari bangsa manusia.
Sehingga kalau orang rindu kepada Allah, nggak perlu keramatnya ditampakkan. Kalaupun tampak, dia ingin menyembunyikannya. Kalaupun ditampakkan, dia ingin menyembunyikannya. Takut dia tertipu. Kalau tidak tertipu di dalam dirinya, tertipu di anak-anaknya. Sekarang orang ingin membesarkan gurunya pun kadang-kadang baik palsu. Ini ada, dan ini terjadi. Sebab nanti ada keramatnya, keramat gantung. Kalau guru saya keramatnya banyak, ya paling tidak saya jadi dikagumi lah sama orang. Jadi khayal, guru saya punya keramat begini-begini, dusta dia. Guru saya keramat begini, wow, saya menemukan begini, saya begini, saya. Guru saya punya keramat begini ini, dusta atau tidak dusta ini? Ngapain? Kalau dusta salah, kalau tidak dusta apa perlunya itu semuanya? Sudahlah, guru saya keramat begini, keramat begini, keramat begini, keramat begini. Kenapa semakin besar keramat gurunya, dia akan numpang dan gandul di keramat gurunya. Numpang. Ini termasuk manhajnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita tidak beliau faham betul tentang hikmah ini. Banyak hamba-hamba Allah ini tertibu dengan mukawwanat. Termasuk karomat itu. Mukawwanat karamah. Karamah pemberian kemuliaan dari Allah, benar kemuliaan dari Allah. Dan itu disembunyikan, wali itu disembunyikan di antara wali-wali. Yang mengetahui wali adalah Allah nanti. Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara hamba-hambanya. Siapa di antara yang menjadi kekasih Allah? Tersembunyi. Apakah wali boleh tahu tentang wali? Syekh Yusuf Nabhani sendiri mengatakan, belum tentu wali tentu wali. Belum tentu wali, karena disembunyikan oleh Allah. Waliullah disembunyikan di antara yang ada di sini. Tapi husnudzan bahasanya itu waliullah, itu adalah benar. Dia adalah seorang saleh, ibadahnya banyak, manfaatnya besar, dia jarang melakukan kemaksiatan. Kalau ada maksiat pun sering mudah istighfar. Oh, nih seorang wali kita, oh iya boleh begitu. Tapi kita tidak memastikan itu semuanya. Kemudian diberi tanda-tanda lagi, ada keramat. Iya, kita melihat keramat, husnudzan dia adalah waliullah. Iya, benar. Tapi yang masalah adalah ini loh. Orang melihat kepada gebiar karamat itu, lalu dia merasa bangga, senang dengan itu semuanya. Seolah-olah sudah menjadi orang yang sudah bebas, nggak akan masuk neraka, tertibu. Sehingga di sana dikatakan, apakah boleh, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Jami' Karamatul Aliyah, apakah seorang wali itu boleh tahu kalau dirinya wali? Pernah dengar kalimat tidak tahu wali kecuali wali kan? Itu kalimat yang sudah memasyarakat. Tidak boleh tahu wali kecuali wali. Padahal di situ ada pembahasan, apakah boleh seorang wali itu tahu kalau dirinya wali? Karena wali bukan nabi. Kalau nabi dapat wahyu, malaikat turun kepadanya. Tapi kalau nabi turun wahyu kepadanya. Tapi kalau wali tidak. Wali tidak. Sebagian mengatakan, dan kebanyakan mengatakan, seorang wali pun tidak boleh tahu kalau dirinya wali. Sebab apa? Bahaya. Kalau sudah orang tahu dirinya wali, ngerti makna wali atau apa? Kekasih Allah, yang dicintai Allah lah. Ini bisa berbahaya. Sehingga merasa, wah aku kekasih Allah. Wali tempatnya di mana yuk? Di surga? Aku ahli surga. Amin. Saya wali. Saya wali. Saya wali. Sehingga sebagian ulama mengatakan keras, tidak. Wali pun tidak boleh mengetahui dirinya wali. Artinya apa? Tidak boleh katakan aku sudah jadi wali. Akan tapi kita minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan saya wali kekasih Allah. Ya oke. Tapi kalau kita khusnudzan kepada orang lain boleh. Akan tapi lihat, kalau kita sudah menganggap saya sudah tuntas jadi wali, tempatku pasti di surga. Allah, walilah khaufun alaihim wa hum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Tempatnya di surga. Aulia surga tempatnya. Maka seorang kalau mengatakan aku wali, aku ahli surga, aman dan sebagainya, maka Syekh Yusuf An-Nabhani dengan kajian ilmiahnya mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh seorang wali pun mengetahui kalau dirinya itu wali. Tapi untuk menjadi seorang soleh ada rambu-rambunya. Anda menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selesai. Makanya ilmu kewalian, ilmu tasawuf harus benar-benar dengan manhaj, ada ilmunya. Kalau tidak Anda tinggal antur, begadang sampai jam 3 malam nggak tahajudan, katanya bicara tasawuf. Subuhnya nggak jamaah, mau apa? Wali apa? Wali adalah tahajud, jamaah, rajin ini semuanya. Begadang, bicara tentang keramat, martabat, maqamat, wah, keramat. Sampai jam 4, ketiduran, subuhnya hilang.
Setiap hari tidak, hari ini kita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kalau betul Nabi datang kepada anda, tentu akan ada perubahan. Oh, kita duduk sama orang soleh sehari saja ada perubahan kok. Masa Nabi datang kepada kita nggak ada perubahan? Sama istri masih kejem, sama suami petentang-petenteng, sama sahabat tidak penuh kasih, pelit dan seterusnya. Bagaimana ngaku ketemu Nabi SAW? Sehingga kami teringat guru mulia Habib Idrus Ibn Umar Al-Kaf. Allah irham, semoga Allah mengampuni. Beliau bercerita tentang bagaimana adabnya orang salafun soleh kalau bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi. Beliau berkata, itu termasuk ujian, termasuk karomah itu. Sehingga para kekasih Allah kalau bertemu mimpi Rasulullah itu disembunyikan, karena itu rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah, bukan diobral. Gara-gara itu punya majelis maulid yang paling besar, alhamdulillah majelis ini saya setiap malam Senin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam buat dirimu sendiri, bukan diobral. Bahkan para wali akan selalu menutup keramat-keramat tersebut supaya tidak jadi fitnah untuk dirinya sendiri. Kalau anda melihat karamatnya seorang ulama, berhak anda untuk meyakini, iya. Tapi diri pribadi anda tidak perlu menyebutkan keramat anda. Akan tapi disembunyikan seperti seorang perempuan yang menyembunyikan darah haidnya, malu. Nah ini dunia perwalian ini paling, sebab kalau orang sudah dianggap wali, apalagi setelah majdub, banyak duitnya, banyak yang datang. Sehingga kiai syekhul ilm, ahli ilmu, ada guyonan, mana yang lebih digemari antara ahli ilmu, kiai ilmu, sama kiai majdub? Kiai majdub adalah kiai yang sudah dianggap keramat, biarpun wah, lebih banyak yang majdub. Gak usah belajar, duduk dengan dia gini-gini tok, pulang, beresin. Ini tuh. Memang benar, khusnudon kepada wali majdub boleh. Tapi tidak boleh kita belajar dari dia, karena dia bukan ahli ilmu. Dia kekasih Allah mungkin. Kekasih Allah mungkin. Tapi bukan untuk belajar ilmu dengan orang-orang seperti itu. Ini ada rambu-rambu kewalian itu ada. Semoga Allah menjadikan kita kekasih Allah, waliullah. Wali yang sesungguhnya. Kalau harus ada keramat, tidak usah ditampakkan deh. Kita pengen keramatnya istiqomah, tidak usah yang aneh-aneh ya. Pengen keramat istiqomah, mati dalam keadaan istiqomah. Tidak usahlah berjalan di atas awang-awang, kita naik pesawat beli tiket beres. Tidak usahlah kita keramat berjalan di atas air, naik perahu sudah beres. Ngapain? Jalan di atas tembok, nggak ada faedahnya. Ngapain jalan di atas tembok? Naik tangga beres. Makan api, ngaco. Apa ini? Kita pengen makan enak, biasa jalan naik mobil enak. Selesai. Ini ada santri yang pengen cepat, santri pemalas, pengen tetap dari wali. Puasa pengen punya keramat. Puasa 40 hari pengen punya keramat. Ini kan aneh-aneh. Itu keblinger belajarnya itu. Belajar yang serius, istiqomah, ngaji, sholat yang benar dan sebagainya. Nanti Allah beri keramat. Keramatnya sungguh adalah nanti di akhirat. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau orang himmahnya tinggi menuju kepada Allah, tidak akan tergiur dengan keramat-keramat tadi. Bahkan akan mengatakan, hei keramat, engkau adalah fitnah, ujian bagiku. Kalau aku noleh kepadamu, aku tidak akan sampai kepada Allah. Kalau aku bangga dengan engkau, wahai keramat, aku akan tidak sampai kepada Allah. Akan tapi lihat mereka ingin menghindar dari itu semuanya. Pengen terus, karena engkau adalah selain Allah. Kalau aku berhenti kepadamu, aku tidak akan sampai kepada Allah. Kalau terkagum, oh siapa dulu saya? Wah, aku sudah diberi keramat oleh Allah. Roti dari kata. Walhasil, kisah aneh-aneh. Apakah enggak ada wali? Ada, tapi bukan kamu, ya kan? Kok ngaku aku nih? Ada yang salah itu aku loh. Aku punya keramat, ngaku-ngaku itu loh. Kalau kita khusnudan pada guru-guru mulia, saya khusnudan berat dengan guru-guru mulia, beliau adalah warga kasih Allah. Dan keramat yang paling menonjol di antara guru-guru mulia adalah istiqomahnya, luar biasa. Punya zikir solawat berapa ribu rakaat sehari. Solatnya bagaimana? Ibadahnya tengah malam antara maghrib dengan isya tidak pernah berhenti solat selagi dia tidak dalam perjalanan. Di perjalanan dia, ini maksiat gak pernah terlihat di mata kita. Loh, ini guru-guru itu kalau wali bukan seperti itu, siapa lagi? Bukan yang berbual itu di tengah malam gak pernah tidur, bergadang, kemudian gak sholat subuh lalu dia wali, itu gak ada. Biarpun dia terbang di atas awan. Nah, makanya saya Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau melihat orang terbang di awang-awang, berjalan di atas air, kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, bukan wali.
Itu walinya syaitan. Ukurannya syariat Nabi SAW. Nggak ada. Kalau tidak dengan syariat Nabi Muhammad, tidak akan jadi wali. Nggak mungkin waliullah jauh dari syariat Nabi Muhammad. Seorang wali menjadi wali karena berpegang dengan syariat Nabi SAW. Nggak ada wali. Wali aneh, wali keblinger itu nanti. Sudah kita ingin punya, ya semoga Allah berikan kepada kita karamah namanya istiqomah. Istiqomah meninggalkan kemaksiatan. Mau maksiat susah banget. Sudah niat mau nyuri nggak jadi-jadi. Niat mau zina batal nggak jadi-jadi. Oh, ini ada, ini kekasih Allah dijaga. Ada orang nasib buruk, pergi ke sana nggak sengaja jadi nyopet. Nggak ngapain tiba-tiba zina. Nasib buruk tuh manusia. Kalau waliullah dijaga kama annal anbiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a mahfudun. Dikatakan oleh para kekasih Allah, Nabi maksum, tapi kekasih Allah dijaga juga oleh Allah. Cuman bedanya kalau wali bukanlah maksum, akan tapi susah melakukan kemaksiatan. Kalaupun melakukan kemaksiatan, segera minta ampun agar dihapus dosanya oleh Allah. Nggak ada pelanggaran syariat, nggak ada. Kalau ada pun segera tobat. Sudah melanggar syariat dibilang wali. Wali apa itu? Wali syaitan. Nggak ada. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani wali besar. Ilmunya berfatwa dengan 2 madhab. Imam besar. Nah, saya tidak punya ilmu seperti Abdul Qadir Jailani, apakah saya bisa wali? Oh, bisa. Jadilah engkau ahli istiqomah. Saya bilang afdalul karamat, a'dhamul karamat, paling agungnya keramat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah lagu Anda bisa istiqomah. Yang lain heboh urusan sinetron, Anda masih bisa ngaji. Pada malam orang pada tidur, hujan deras, enak, dingin, Anda masih bisa sholat malam. Orang pada ketinggalan sholat subuh, Anda masih sholat subuh. Duhaan pun Anda lakukan. Orang sedang bingung dengan urusan riba, Anda menghindar dari riba. Oh, hebat, keramat. Anda berpegang, tidak, saya tidak boleh masuk dunia keharaman dalam bisnis saya. Karamah. Itu lebih agung daripada terbang di awang-awang. Saya hampir seminggu berapa kali terbang di awang-awang. Naik pesawat. Baik ya. Ini saja, semoga waspada tentang keramat. Istiqomah dalam kebaikan. Ini jangan sampai. Nah, kalau orang punya himmah yang tinggi, dia melihat keramat-keramat yang Allah berikan, biarpun itu keramat yang sesungguhnya, dia tidak akan tertipu dan akan berkata, innama anti fitnatun. Engkau adalah fitnah. Ujian buat saya. Nah itu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.